Sebenarnya cita-citaku itu bukan mau jadi penari. Oh gitu. Jadi awalnya itu nah, lucunya kalau koreografer nih, aku bisa bikin koreo di tempat. Tapi kalau lagi stuck itu bisa 3 hari. Jadi kayak Dia 3 hari kakak stuck. iya. Benar iya iya, tapi benar juga gue kayak puasa ya. Iya, dia diem aja tuh. Hai netizen, pasti kalian udah kangen gak sih sama kita? Loh, kok kita? Pastinya sama aku, Caca, dan partner aku. Gaby, dan seperti biasa kalau di Nyantai kali ini kita itu akan membahas lifestyle mulai dari lagu, film, pokoknya masih banyak lagi deh. Nah, kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu yang spesial banget, bener nggak, Ca? Spesialnya itu spesial apa sih, Gap? Spesial banget, pokoknya dia tuh seorang dancer, cantik semampai, pokoknya mantep lah nggak kayak kita ya. Kita cantik, maksudnya kita berusaha untuk jadi cantik. Jadi semoga netizen di rumah menganggap kita juga cantik. Betul. Tapi yang ini gak kalah cantik dari Betul. kita loh. Emang kita kalah. Pokoknya dia ini seorang brand ambassador Adidas juga, selain jadi dancer profesional. Wow, dan dia juga salah satu abang none Jakarta Utara plus putra putri batik Jakarta. Betul. Siapa sih dia? Langsung kita spill kali ya. Yuk. Ini dia Kak Ufa Sofura. Hai, Kak. Hai, Kak. Tepuk Ayo, tangannya dari mana? dong? Seksi banget sih. Gak ada heboh-hebohnya deh. aduh, aku awal-awal aja udah mau ketawa. Gak apa-apa, emang di sini pusatnya tertawa. Oke, Kak Ufa gimana? Ya. Apa kabar? Kan tadi macet nggak ke sini? Baik, macet ya Jakarta ya. Macet pasti. Kak Ufa sekarang lagi sibuk apa sih, Kak? Sibuk di sini ngobrol Oh, iya, sama benar. kalian. Nggak Sibuknya Sama- nggak ngapa-ngapain, terus duduk. Sangat-sangat sibuk ya, Kak ya. Aku sibuk ya sesuai profesi lah. Sebagai dancer, koreografer, jadi ngajar nari, terus jadi ibu rumah tangga juga, workout juga, jadi ya semuanya di. Jadi Kak Ufa ini udah jadi ibu rumah tangga ya? Nggak Sudah, kelihatan ya, Kak? sudah. Kayaknya lebih kelihatan kita ya? Ya, kelihatan kayak suka workout, kita kan suka work aja ya. Outnya Suka- nggak? Iya, suka keluar, kerja di luar. Oh gitu. Makanya agak kakak kayak sumpit, kita kayak baso. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk Iya. kayak Kak Ufa, tapi gagal. Iya. Nah, kakak kan tadi kakak bilang kakak tuh sebagai professional dancer, terus koreografer juga. Nah, ciri khas Kak Ufa tuh apa sih? Apakah kakak punya style tersendiri nih yang orang kalau lihat tuh, oh ini pasti Ufa nih gitu. Iya. Kalau dari dance-nya kan kayak genre mungkin kayak beda-beda kan, Iya. ada ballet, ada modern, ada tradisional gitu. Kalau aku sudah pasti ke modern. Jadi Oke. kayak hip hop, R&B, jazz, jadi lebih yang tidak klasik lah gitu. Nah, untuk stylenya sendiri, ciri khas sendiri itu kalau orang-orang bilang mungkin aku kayak suka kibas rambut, terus kayak Oh, ya Hair gitu ya, flip, kayak yang wave yang tapi energi heboh ya. gitu. Jadi rambutnya bisa ke atas, bawah, balik lagi, muter gitu ya bisa. agak kayak baling-baling ya. Tapi kakak ini nggak sih, Adanya kakak gitu. tadi bilang modern dance, berarti kan modern MD lah ya. Berarti kakak suka nggak sih, pernah belajar nggak sih kayak traditional dancer atau apa, pengen mendalami? Oh, kalau kan ini aku udah lumayan lama ya, 16 tahun di Iya. the dance industry. Jadi sebenarnya semua genre tuh udah aku pelajarin, cuma memang tidak didalemin lagi karena Oke. kan kalau spesialisasi itu butuh bertahun-tahun kan. Sedangkan kalau di industri komersial sendiri kita harus versatile, dimana kayak harus bisa semua genre, harus bisa semua style, karena itu sudah jadi permintaan demanding dari dance industry-nya sendiri gitu. Jadi kebanyakan learning by doing sih gitu, dari otodidak. Terus karena aku suka banget nih, cinta banget sama nari, jadi aku punya motivasi untuk belajar nari lebih benar. Makanya aku ikut course di luar, ikut dance camp di luar gitu untuk modernnya. Nah, pas di Jakartanya juga kalau misalnya aku ada project tari tradisional, itu aku langsung les sama guru tari tradisionalnya langsung gitu. Jadi memang Berarti sesuai benar-benar kebutuhan yes, bisa disesuaikan, iya, tapi jadi untuk ciri khasnya sendiri kakak lebih ke modern dance. yes, tetap ada. Nah, gitu. kenapa sampai milih modern dance, Kak? Kenapa nggak yang lain? Kenapa? Karena dulu tuh aku suka nonton konser-konser
artis-artis Hollywood. Oh, Dulu kan oke, belum oke. ada YouTube, belum Iya, ada iya, betul. Instagram, TikTok gitu kan. Jadi aku suka banget nonton konsernya Janet Jackson, Oh, Britney oke. Spears, Justin Timberlake. Nah, ngelihat mereka dengan dancer-dancernya itu kayak Kok keren keren, banget ya. gitu. Oke, oke. Kok saya nggak di situ gitu. Lo kan boleh di situ sebenarnya. Tapi kan ngapain? Boleh nonton Iya, doang nonton kan doang di situ. boleh, Iya, Kakak bener. boleh. Bener juga ya. Wow. Kak 16 tahun Kakak jadi professional dancer lah ya. Ada nggak sih yang berubah dari dari dulu sama yang sekarang? Berubah Entah itu di- orangnya atau industri dance-nya sendiri. Oh, kalau industri dance-nya sih Sangat berkembang iya, ya. sangat-sangat berkembang. Cuma kalau dari orangnya mungkin itu balik lagi ke style ya. Kan kayak style 20 tahun 20 dance-nya beda. 80 rock and roll beda gitu. Sampai udah tahun 2000 sekarang juga banyak di TikTok, Heeh. di Instagram yang mungkin dulu gerakannya kayak gede-gede, kalau di TikTok geser-geser kan out frame dong ya, nggak kelihatan Iya, tuh betul. di layar. Botong Bisa sih kan, tapi sih ya. jauh banget Iya. ya, agak kecil. Iya, betul. Jadi berkembangnya sudah sangat Pesat ya. pesat sekali gitu. Tapi kalau untuk ngelihat di zaman sekarang sih banyak sekali sih udah tipe-tipe dance-nya udah macam-macam karena perkembangan teknologi itu. Gitu. Nah, selain itu kan kakak tadi bilang kakak koreografer juga ya. Nah, kakak selama ini bikin koreo, pernah mumet nggak sih kak? Atau kakak referensinya tuh dari mana kalau bikin koreo kayak gitu? Nah, lucunya kalau koreografer nih, aku bisa bikin koreo di tempat. Tapi kalau lagi stuck itu bisa 3 hari. Oh, Ngerti nggak? gitu. Jadi kayak Jadi 3 hari Kakak stuck. iya. Iya, Benar juga, gue udah kayak puasa ya. Iya, Wak. diem aja tuh. Enggak, jadi kayak misalnya nih aku dapat satu lagu, misalnya ada project video klip penyanyi siapa Oke. gitu. Terus aku dengerin, kok nggak masuk-masuk gitu, kenapa? Tapi bisa juga kayak misalnya aku dengerin saat itu, oke, gue mau bikin kayak gini. Langsung kepikiran, jadi Langsung, tergantung mood juga Iya, ya? tergantung mood sama lagi sibuknya apa gitu Oke, kan. Nah, oke. biasanya kan kalau udah terlalu banyak jadinya stuck gitu. Nah, nyari referensinya gimana sih? Biasanya aku langsung restnya. Kalau aku bilangnya rest, nge-recharge-nya lagi itu lewat nonton film, Oke. nonton video klip, nonton konser, atau sekedar ke galeri lihat lukisan itu juga bisa. Oh gitu. Gitu. Jadi biasanya aku lihat dari bentuk, karena kan again kalau dance itu kan bentuk ya, tangan gitu atau apa gitu kan. Nah, itu juga dari bentuk, misalnya ada gelombang, ada wave. Oh, mungkin jadi bisa. Apa bedanya Kak gelombang sama wave? Itu benar translationnya juga ya. ya? Translationnya. Translation. Makasih ya udah diperjelas. Because karena Iya. Aduh. Nah kak, yang melatar belakangi kakak nih, kakak memilih profesi dancer maupun koreografer ini sebagai main job. iya main jobnya itu apa kak? Karena kan maksudnya biasanya orang mungkin maunya yang pasti-pasti aja nih, Iya. sedangkan kalau Mau penari jadi itu kan business woman lah iya, konsepnya sedangkan kalau gitu. misalnya dance itu kan termasuk pekerjaan seniman ya bisa dibilang. Nah itu kenapa? Lucunya sebenarnya cita-citaku itu bukan mau jadi penari. Oh gitu. Gitu. Jadi awalnya Dancer. itu oh, ditranslate lagi. Jadi nggak, dulu itu aku pas SD aku mau banget jadi scientist actually, karena aku doyan banget kayak Oh doyan ya? Doyan. Emang Kayak dia makan ya? kalau dilihat ngegado. Apa ya rasanya? gaduh kabel apa Iya, gitu. Jadi agak serem ya. aku suka sesuatu yang berhubungan dengan kayak engineering gitu-gitu. Oke. Nah, cuma Lompatnya jauh ya? agak Dari jauh engineering memang. ke- Nah, cuma pas SMA kan namanya masa-masa muda ya. Coba ina ini, ina itu Iya. gitu. Pas SMA aku banyak ikut kegiatan teater, paduan suara, nari, terus kuliah juga masih belum kepikiran nih akan jadi koreografer. Kuliah juga masuknya komunikasi karena memang Itu kayaknya juga udah jauh. itu juga udah lumayan jauh karena kan saat itu Mungkin dia mau ilmu ngomong sama kabel-kabel. Apa kabel? Kamu kabel. ilmu komunikasi ya. Iya. Ya karena waktu itu kan ilmu komunikasi lagi hits banget gitu. Jadi akhirnya aku Sampai sekarang juga masih ya. masih ya. Ini Anda berkomunikasi bukan? Ya, Betul. kan? Iya, Tapi jadi dia bukan kayak anak komunikasi. apa? Kok anak mama papa aku? Oh, thank you. Kalau nonton, Kalau nonton, ya Iya. nonton aja deh. lanjut kak. Ya, jadi nah aku masuk advertising communication. Setelah itu sempat kerja kantoran tapi cuma kayak 6 bulan. Tapi kayaknya lebih entah kenapa flow-nya, jobnya lebih banyak ketawaran ngajar nari, terus tiba-tiba perform di sini, di sana, di Oke. sini. Jadi aku menimbang nih, kok
dari yang kerja biasa tapi kok lebih banyak kerjaan di sini gitu. Akhirnya terus aku sempat dapat beasiswa juga untuk ikut dance camp. Nah, balik dari Jerman itu ikut dance camp langsung lah itu kebuka semua. Jadi tujuan aku udah langsung beda. Dari Jerman aku kayaknya aku mau ngedalamin ini, aku mau share soal dance ke teman-teman dan generasi muda di Indonesia gitu. Berarti emang awalnya coba-coba ketagihan ya jadinya. betul. Dan emang jalannya kebuka aja kayak gitu aja, let it flow aja Iya, jadi. iya. Asal Berarti memang kakak- ditekuni sih sebenarnya. Berarti kakak awalnya otodidak, mungkin kayak enak nih ngedance dance, Iya. belajar, terus baru ambil study course dan lain sebagainya. Iya. Karena udah tahu basicnya, udah paham komunitasnya, jadi kayak passionnya jadi lebih gede lagi gitu. Akhirnya willingnya jadi Nah, lebih besar. suka dukanya sendiri Kak selama Kakak menjalani dalam industri ini. Iya, suka Sebagai- duka sih pasti banyak ya. Kayak Stuck di harus tempat 3 hari. Jadi dia diem-diem baik. Iya. itu juga. Nggak, sebenarnya kalau dibilang suka dukanya itu dari profesinya aja udah bisa dilihat suka dukanya pasti banyak banget gitu. Iya, Dari iya. profesi yang mungkin tidak semua mengakui adanya profesi penari atau koreografer Betul. yang tidak bisa menjamin hidup gitu. Tapi nyatanya dengan aku sampai di saat ini pun itu adalah bukti bahwa akhirnya aku bisa menjalani hidup dengan profesi ini gitu. Iya. Itu jadi pandangan-pandangan orang, underestimate orang-orang, even keluarga aku Cuma bahkan ngedance doang bisa hidup dari yes, mana bisa sih? apa Iya. gitu. Jadi tapi sebenarnya skupnya sangat luas sekali karena dari dance itu juga aku belajar disiplin, aku belajar komunikasi ke orang, aku Betul. belajar cara entertain orang, mengerti apa yang dimaui masyarakat gitu. Jadi ada pembelajaran juga gitu. Jadi bukan sekedar ya udah gerak aja gitu. bukan. Tapi dari keluarga support since day one atau pernah? Oh no. Janganlah. No, tentu. No. Perjalanan panjang ya kayaknya. Iya, Iya. udah disekolahin mahal-mahal terus Iya. nggak kepake ilmunya. Ngapain dan sih lu sebagainya. milih jadi Iya, penari, lu udah sekolah udah ini. Yang tentang banyak keluarga. Iya. Long story short sih memang keluarga awalnya pasti nggak setuju lah. Pasti kan semua keluarga dan orang tua pengennya apa nih gitu. Iya. Cuma Iya. nah kalau aku waktu itu prinsipnya apapun yang aku lakuin dance itu memang untuk hobi aku tapi aku tekuni ternyata arahnya ke situ dan tidak menyulitkan orang tua dan menghasilkan achievement dan hal positif buat aku, ya udah akhirnya mereka menerima gitu. Jadi emang harus dibuktiin dulu. Betul. Nah, ngomongin pembuktian nih Kak, selama Kakak udah menjalani selama kurang lebih 16 tahun lebih profesi ini, pencapaian yang menurut Kak Ufa, wah, gue bangga banget nih. Ya pasti semuanya iya, tapi Ya, kan pasti ya. ada yang pasti ada yang kayak Tapi yang membuka Iya. kayak oke, Betul. keluarga, oke Ufa kayaknya berhasil nih untuk ya jadi yang berani dancer. Kakak ini loh, Gitu. gue bisa kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, aduh kalau dibilang pencapaian sih banyak banget ya sebenarnya. Cuma kalau aku bilang turning point-nya itu pas di 2014 ketika aku dapat beasiswa ke dance camp ke Jerman, itu turning point-nya sampai akhirnya aku dapat tawaran jadi brand ambassador Adidas, terus aku jadi koreografer Indonesia Menari yang satu Indonesia itu ngikutin koreografi aku gitu, dan aku juga bisa kolaborasi dengan Eyang Didi Ninitowo dan Mas Eko Supriyanto. Itu tuh benar-benar Oh, hebat. itu benar-benar kayak gila nih Dilihat, achievement gue iya, gitu, dan iya. akhirnya ternyata selama ini yang gue lakuin dengan sepenuh hati dan tanpa juga ngedengerin orang-orang iya. gitu, ya ada hasilnya gitu, dan bukan sekadar dance kan, ya elah dance ngapain sih gitu, Iya, doang, iya. lo uget-uget doang gitu kan. Tapi sebenarnya banyak hal banget yang dipelajari dari dance gitu, jadi itu sebagai improvement aja sih. Oke, Kak, singgung sedikit nih. Tadi kan sekarang orang ngedance dengan platform baru dan banyak itu kan semua orang hampir semua ngedance. Mau itu ngedance yang Ala-ala. cuman uget-uget, Iya, ala-ala, iya, iya. sampai ada tren dance sendiri. Nah, gimana sih tanggapan Kakak? Kakak happy nggak sih sebagai dancer? Banyak banget nih orang yang ngedance, bahkan mungkin dari situ mereka, gue pengen deh jadi dancer. Iya. Tapi memang pas aku jadi brand ambassador Adidas dan aku juga sempat ada di salah satu stasiun TV buat promo, itu demandingnya naik. Oke. Dan pas pandemi TikTok naik, Instagram naik, demandingnya naik lagi. Jadi sebenarnya aku senang sekali karena akhirnya orang-orang bisa fun dengan Oke, dance. menyalurkan
menyalurkan hal Hobi, positif yes. lah gitu, itu satu. Tapi yang kedua, tanggapan aku ini mungkin pro kontra kali ya. Jadi orang itu kan bisa melihat bahwa yang mana profesional dancer, yang mana memang hobi aja. Iya, Nah betul. jadi jangan sampai ketuker nih Yes. gitu. Kadang-kadang kan orang suka lihat ini jago banget tapi sebenarnya dia bukan profesional dancer. Memang kayak Suka aja. suka aja gitu. Betul. Jadi menurutku sih ya kita harus sebagai pengguna sosial media harus pintar-pintar dan bijaksana menilai orang dari sana gitu. Nah Kak, aku singgung sedikit nih tadi kan seperti yang kita tahu Kakak seorang brand ambassador Adidas nih. Ya. Nah, aku mau bahas sedikit ke fashionnya nih Kak. Menurut Kakak kan, maksudnya aku lihat Kakak sporty banget di Instagram juga selalu sporty. Betul. Nah, tanggapan Kakak tentang tren fashion sekarang nih di kalangan milenial dan Gen Z itu gimana Kak? Fashion sekarang banyak banget ya, Iya. kayak kita bisa jadi diri kita sendiri Betul. gitu. Tapi kalau menurut aku sekarang sih milenial, Gen Z itu pasti terinfluence dengan sosial media. Yes. Betul. Gitu. Kayak waktu yang kita pernah live waktu itu kan juga akhirnya banyak juga brand memang marketnya tuh ke millennials dan Gen Z. Betul. Karena publikasinya pasti lebih luas gitu. Jadi menurutku sih yang tren sekarang sporty udah pasti. Yes. Iya. Sporty karena sekarang dress aja udah pakai sneakers. Betul. Ya kan? jadi Benar. jadi tuh dari kita kalau nilai sneakers kan udah pasti sporty udah Iya. gitu. Jadi menurutku sporty sih paling aman sih sekarang. Dan mix Udah and paling match-nya keren. emang masuk ke Lebih semuanya gampang. ya. Betul. Dan sekarang tuh aku kalau lihat-lihat nih Kak di TikTok, sekarang tuh lagi trennya baggy jeans jadi agak-agak throwback ya. Iya, betul. Cuman dikemasnya tuh dikemasnya Lebih dengan stylish, sneakers, ya, lebih, sneakers, ya lebih up to jadinya. date lah sekarang anak Iya muda. kayak baggy pants tapi masih bisa pakai blazer. Iya. Jadinya bisa Ya, formal. sekarang tuh celana, daleman, outer, Betul, iya. sneakers udah Udah jalan. Iya, aman. sekarang kayaknya kata-kata formal tuh untuk orang kantoran maksudnya memang yang harus pakai celana Iya. bahan. Tapi kalau untuk kayak meeting sekarang kayak udah semi formal, Iya, betul. ke casual gitu deh Betul, masuknya. betul. Setuju itu. Nah, kakak kan tadi BA Adidas, Iya. tapi pasti punya dong benda-benda atau outfit yang Iya. non Adidas. Gimana sih Iya. Kak cara paduinnya biar kakak tetap balance nih? Iya. Sebagai BA juga jalan, tapi Iya. juga mix and match juga jalan. Nah kalau Adidas itu kan lebih ke sportswear ya. Yes. Jadi kalau misalnya aku olahraga udah pasti aku pakai Adidas. Cuma kayak misalnya nih sekarang kita ke podcast gitu. Oh aku mau yang something casual. Jadi aku pakai jaket jeans gitu. Tapi karena tadi pagi aku juga habis ngajar, jadinya dalemannya ini sebenarnya kalau dilihat legging dan tank top. Jadi kalau pas aku ngajar tinggal buka ya? Nah, jadi kalau aku buka itu, hai aku ready workout gitu. Oh, iya. Berarti Jadi- jangan dibuka takutnya kita jadi Iya, latihan jangan, nari. jangan. Iya. Kalau kita yang buka, Beda. kita ready to sleepy. Emang kita agak mau bobo sebenarnya. Nah, Kak, tapi kan Bisa. produk Adidas tuh sebenarnya banyak banget dari head to toe lah ya. Nah, yang paling favorit Kakak apa? Sneakers sudah pasti ya, Yes. karena modelnya Kakak banyak sneakers Adidas. lumayan. Boleh Kan minta BA-nya nggak? boleh ya? Oh gitu ya, ngarahnya ke sana ya? Iya. boleh. Aku suka banget karena apa ya? Karena modelnya beda-beda dan Yes. sesuai kebutuhan gitu. Jadi ada yang buat lari, ada yang memang fashion, ada yang buat training, even ada yang buat tenis gitu. Jadi itu benar-benar juga bisa selain fashion tapi sesuai fungsi. Betul. Kan kadang kalau fashion tapi fungsinya nggak sesuai, nanti jadi amit-amit cedera Iya, kakinya iya. gitu kan. Jadi aku sih suka banget Sepatunya? sepatu sama set kayak jaket, celana kan biasanya suka Berarti hampir matching semua tuh. ya Kak? Iya, Maksudnya hampir udah semua ya. jaket, celana, sepatu, udah. Enggak kan biasanya ada I'm yang ready to kayak go. benar, biasa ada yang mix and match gitu kan. Iya. Tapi dan ada orang yang nggak terlalu suka satu set misalnya Yes. merah-merah gitu. Nah, Takutnya dikira mbak Adidas disuruh jualan. Nah, tapi aku suka Oke. yang kayak gitu. Aku suka yang satu set gitu. Jadi kayak misalnya Oh, biru gitu. semua Jadi matching. Oke. Nggak kayak suka keren. kalau untuk Kaufa nggak suka yang tabrak warna. Ya kalau terlalu tabrak warna kayaknya bukan aku ya. Jadi mesti yang Kakak satu tuh, ya, tone lebih- Iya, gitu satu ya. tone. Kakak tuh cewek bumi, cewek kue, Oh, cewek wow. mamba, apa cewek Cewek global warming. Oh, agak agak beda ya panas, konsepnya ya. agak panas sih memang di sini hot ya berarti. Iya, hot Nah Kak, banget. aku mau nanya nih, Kakak sebagai brand ambassador, salah satu do and don'ts-nya apakah Kakak harus selalu pakai nih kemana-mana pakai Adidas atau Kakak terus nggak boleh pakai brand lain atau sebenarnya santai aja? Sebenarnya kalau udah jadi brand ambassador itu kan memang salah satu kewajiban kita Yes. untuk represent brand, ya kan. Nah, tapi memang si brand Adidas ini dari dulu juga aku pakai. Oke. Karena satu aku dancer. Jadi kayak
tapi teman-teman aku yang dancer Iya juga kan? emang Adidas semua. Iya, jadi Jangan kalau pakai swallow. Agak repot Takut ya. kepletak ya. Takut putus. Iya. jadi kalau misalnya nih kayak aku keluar aja, kalau udah istilahnya kayak aku meeting, udahlah Ufa pasti sporty gitu. Oh. Mau event misalnya Adidas ada yang blazer nih, Ah. aku punya blazer Adidas Dipaduin gitu. sama yang tetap Iya, sporty. tapi kayak tetap aja Fa kelihatannya sporty gitu. Karena Tapi emang udah lebih dirinya formal. Ulfa tuh sporty banget, Dari jadi dulu. mau pakai dress tetap sporty Betul, ya kayaknya. betul, betul. Tapi kakak, maksudnya kakak sporty banget nih. Tetap masih nggak sih kayak mau pakai heels atau Oh iya dong kalau itu. Tapi udah jarang ya? Udah jarang, tapi kalau dulu kan aku suka ikut pageant gitu kan, kayak Abang None, Oke. Jakarta Utara. Nggak mungkin pakai stickers Nggak ya. mungkin kan, Iya. Putra Putri Batik Nusantara. Jadi sebenarnya kita adaptif aja. Jadi kalau misalnya ada acara pemerintahan atau acara budaya, pasti aku mix and match dulu nih siapa yang datang, audiensnya siapa. Jadi aku bisa pakai heels, oke pakai heels gitu. Tapi kalau misalnya generasi muda, milenial, Gen Z, tapi acara kebudayaan, mungkin aku pakai sneakers tapi atasnya batik terus dipadu-padanin sama sport yang Ya, sporty gitu. Jadi disesuaiin aja sih. Tapi orang pasti udah harus tahu kayak ya udah Ufa sporty, udah gitu gitu. Udah terlanjur ke brandingnya Iya, gitu udah ya. ke branding gitu. Nah kak, menurut kakak nih kalau kita sekarang suka lihat banyak banget anak muda yang bahkan masih SMP tapi gayanya mungkin udah sangat dewasa ya. Yes. Nah, terus dengan maksudnya simpang siur tren yang ada sekarang, Ya. menurut kakak tuh sebenarnya untuk Gen Z dan milenial tuh paling oke gimana sih kak? Ini dari pandangan Kak Ufa ya? Iya. Kalau sebenarnya sih balik ya ke culture masing-masing, karena tiap negara, tiap suku bangsa punya culture masing-masing gitu. Betul. Kita juga nggak bisa tiba-tiba jadi menyimpang seenaknya gitu kan, Iya. karena menghormati orang-orang dan menghargai orang-orang di sekitar. Jadi saran aku sih sebenarnya yang paling penting itu nyaman Yes. di diri Dipakai, mereka iya. masing-masing, dan kedua sesuai dengan acaranya apa. Jangan Jangan sampai saltum. salah Kan kostum. kan nggak mungkin kayak ke restoran tiba-tiba pakai bikini tapi ke pantai tiba-tiba pakai Yang tangan panjang. jaket gitu Iya. kan nggak mungkin Boleh ya. aja kalau basah di dalam. Jadi dia basah sebelum nyemplung. Jadi kan terbalik Yes. gitu. Makanya menurut aku sih harus disesuaikan dengan apa yang kita mau tampilkan gitu. Jadi jangan semena-mena juga fashionnya lagi gini ya udah gue ikutin, tapi ternyata kok agak kurang pede, kurang cocok. Nah, itu tuh jadi kemakan Hal-hal tren. kayak gitu ya. Cuma sebenarnya dianya nggak mau, cuma karena nggak mau ketinggalan zaman, Nggak jadi mau FOMO. Iya bener. Gila. Jauh. Ya Iya, tumben nggak berantem. Ya kan biasanya Nungguin ya? Iya, nanti kalau kamera udah mati kita akan pulang. gitu. Oke. Jadi saranku sih sebenarnya tahu dulu nyamannya apa dan yang mau dilihat. Karena kalau kita nggak pede juga orang Buat lihatnya jadi apa? nggak bagus. Iya. Betul. Pede kan ngaruh ya kayak Iya. auranya. Tapi terlalu pede pun over pede. Iya. Iya, Jadi agak ya. harus kontrol lah. Betul. Nah, Agak mix panjang. and match to go-nya Kak Ufa tuh seperti apa sih? Misalnya nih, kakak kan sibuk banget nih. Nah, misalnya pagi ngajar, nanti siang ada lunch, malamnya ada dinner lagi, bisnis dinner atau apapun itu. Nah, mix and match to go-nya Kak Ufa apa? Yang wajib banget harus dibawa. Jadi kakak tiba-tiba ada callingan apa, mau kemana, pergi aja langsung. Ya ini salah satunya outer udah pasti. Oke. Sneakers putih juga pasti. Cuma kalau aku memang tipenya orangnya kayak malam sebelum tidur nih suka banget kayak nge-organize besok tuh kemana aja. udah Iya. terplanning Oke. lah ya. Ya, jadi udah tahu. Nah, kalau misalnya memang dalam satu hari itu paginya ngajar, siang makan meeting gitu, lunch meeting. Siang makan siang. Iya, ya. betul. Gue udah tahu makan apa ngomongin itu. Siang makan, iya makan. Boleh kan kalau makan. Oke. Jadi pagi ngajar, terus lunch meeting, abis itu latihan, terus malam makan nih misalnya sama suamiku atau sama teman gitu. Jadi kan harus yang semuanya nyambung nih Oke. gitu. Akhirnya Oke, pakai monokrom aja gitu. Jadi Oke. kayak misalnya aku dalamnya jumpsuit mungkin, tapi jumpsuitnya backless gitu. Tapi aku bisa pakai jaket dulu pas lagi Dinner tinggal buka. atau blazer pas lunch meeting, tapi pas malamnya udah bar gitu, Dia. ya kan? Bukanya jaketnya doang atau semuanya? Jangan dong jaketnya doang. Oh, Terus iya. kalau misalnya kalau ngajar gitu kan akunya nggak terlalu yang bergerak banget kan, ngajar kan lebih ke mentoring. Nah itu jadi bisa aku bawa kaos aja satu, jadi aku double gitu. Karena kan kalau jumpsuit tuh paling aman deh. Gitu. Oke. Jadi Berarti satu kata yang
nyimpulkan Kak Ufa tuh simple. Simple. Aku nggak suka bawa barang banyak-banyak. Yang ya. ribet-ribet, Iya. bawa apa? Ya itu lagi Bawa apalagi. koper jadi isinya apa Ufa? Baju. Terus apalagi Jakarta kalau di mobil terus udah macet banget tapi udah Iya. aduh harus sampai sini nih terus kayak telepon ojek lah apa motor gitu Iya. kan nggak mungkin juga kita bawa tas banyak Gede-gede, barang ya. gitu. Jadi ya itulah. Iya. Nah, berarti sekarang kita tuh masih banyak banget pertanyaan aku sebenarnya karena dari Iya. tadi seru banget ngobrolnya Kak Ufa. Cuman kan kita udah agak di timing udah selesai ya. Nah, berarti kesimpulannya adalah kalau dari Kak Ufa sendiri kalau untuk fashion ya harus disesuaikan ya Kak, betul. Harus pede, harus nyaman, jangan FOMO. Iya. Yes. Apa ya? Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ngikutin tren misalnya, Yes. tapi yang penting kita nyaman. Iya. Betul. Plus harus pintar-pintar mix and match, jadi nggak perlu beli baju terus, nggak perlu beli outfit Itu terus. kita. Ya memang. Tapi kan sudah terbuka. Betul. Semenjak ada Kak Ufa. Iya. Iya. Terbuka sebenarnya Kak Ufa cakep. Wah. Nah, semoga kita nextnya bisa ngobrol lagi nih Kak Ufa Amin. karena banyak Iya, banget iya. yang bisa Iya ya, digali. kayak Semoga udah Kak Ufa nih, jangan gitu. sibuk-sibuk. Iya, kayak kurang ya. Udah. Bisa nggak part 2? Yang mau part 2 komen ya. Iya. Kak Ufa, boleh nggak sih terakhir nih pesan-kesan buat anak-anak muda zaman sekarang? Wow, itu dari untuk mereka menemukan jati dirinya Iya, atau iya. dari Misalnya mau mulai Yes. jadi kayak, oh kayak gue mulai tertarik nih lihat Iya. Kak Ufa pengen ngedance juga. pengen jadi kayak Kak Ufa. Iya. Mungkin nggak boleh jadi kayak Kak Ufa plak ketiplak. Iya, jangan nanti ada yang gantiin. Inspired by Ufa. Iya. Nggak kan regenerasi mas. Oh, iya. Iya kan. Itu pentingnya. Kalau dari aku pokoknya kalian tetap harus terus belajar, Yes. jangan pernah puas, benerani, terus tetap selalu bersyukur. Itu Betul. nomor Amin. satu. Harus. Terus bangun networking dan yang terakhir adalah berbuat baik. Nah, itu aja. Dan lagi gini. Berbuat baik, berbuat baik. Jangan lupa ya guys ya. Ya guys ya. And listen, jangan lupa untuk follow Instagramnya Kak Ufa di. @ufasofura. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosial medianya In and Out. Ya. Semuanya di Instagram, Twitter. TikTok. Ya, nanti ada di sini ya. Ini dan Lengkap. jangan lupa juga untuk Kunjungin. kunjungin website kita di Betul. inandout.id. Buat Kak Ufa, jangan lupa juga untuk Tolong ya visit ya, boleh visit lah, Kak. website kita. Karena banyak banget artikel-artikel menarik dan up to date pastinya. Iya. Udah. Oke, terima kasih Thank Etizen you. udah nonton Thank kita you, dari awal sampai Etizen. akhir dan jangan lupa untuk saksiin terus nyantai berikutnya dengan host yang pastinya mantap dan oke. Sampai jumpa Etizen. Thank you. Bye.